Tes. Baik, sudah ya teman-teman. Jackson, ya. Izin ini direkam supaya terdokumentasikan ya, supaya nanti tidak usah dicat. Jangan. Stop, stop. Siapa dulu yang mau? Oh ya. Baik, teman-teman boleh kita simak dulu ya dari penyampaian kita. Yang pertama dari Kang Agung, perwakilan dari tentang layanan apa sih yang sudah ada sekarang dan layanan yang perlu diadakan ke depannya, perlu dikembangkan seperti itu. Kami silakan kepada Kang Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan, namun saya meminta perhatian dari rekan-rekan semua. Siapa tahu mungkin rekan-rekan juga punya pendapat ataupun ide yang bisa disumbangkan dalam konteks layanan yang akan kami sampaikan. Kami memberi judul di sini adalah 10 langkah untuk PKBM maju. Ada 10 langkah tepatnya. Oke, langkah yang pertama ini terkait tentang layanan. Kalau tadi kami konsultasi dengan Kang Angga bahwa pelaporan peserta didik itu hanya dalam konteks event atau kegiatan. Ya, siapakah yang hadir, siapakah yang tidak hadir, dan foto-foto dokumenter kegiatan. Nah, ini juga adalah hal yang kami dapatkan terkait tentang konsultasi bersama orang tua ketika pembagian lapor. Nah, pelaporan poin yang pertama adalah pelaporan perkembangan peserta didik kepada orang tua. Jadi konteksnya adalah wali kelas ataupun memang fasilitator misalkan nanti akan melaporkan bagaimana perkembangan peserta didik gitu ya, atau warga belajar per bulannya misalkan atau per 3 bulan. Adakah perkembangan? Apakah berkembang, stagnan atau menurun? Ya, sehingga orang tua juga tahu nih selama belajar di PKBM apakah anak-anak mereka mengalami perubahan ataupun perkembangan atau tidak. Nah, maka hal ini kami kira penting untuk disiapkan untuk melakukan pelaporan, bisa per bulan. Jadi tidak menunggu ketika pembagian rapor saja. Tidak 1 tahun. Itu kan anak-anak, mohon maaf, si orang tua kan tidak bisa mengevaluasi nih nanti. Tidak bisa memberikan nasihat ataupun dorongan. Gitu. Ketika nanti orang tua berkunjung untuk menjenguk anaknya. Tapi ketika orang tua sudah punya data gitu dari teman-teman fasilitator, orang tua bisa memberikan ujangan, warning, ya termasuk mungkin apresiasi atas progres yang dilakukan setiap bulannya. Nah, itu usul yang pertama, Kang. Usul yang kedua, menyediakan layanan privat, gitu ya, menyediakan layanan privat. Nah, ini ada 2, gitu ya, privat yang memang khusus untuk PKBM dan privat yang khusus untuk yang di luar PKBM, gitu ya. Siapa tahu mungkin yang di luar ataupun yang di dalam PKBM membutuhkan materi ataupun membutuhkan asupan yang lebih banyak terkait salah satu bidang mata pelajaran tertentu. Nah, mungkin ini bisa menjadi satu usulan yang menarik gitu untuk memberikan pelayanan yang optimal. Selanjutnya, yang ketiga ada peminatan ekstrakurikuler. Mungkin di antara teman-teman kita, warga belajar kita, ada yang ingin mengembangkan bakatnya di bidang berkuda, memanah, basket, voli. Kebetulan kan kita punya fasilitas itu. Mubazir kalau fasilitas itu kita tidak berdayakan. Oke. Selanjutnya yang keempat. Mohon maaf, kalau memang ada yang mau diintrusikan atau diinterupsi ditanyakan konsepnya kayak gimana, boleh. Ya, sehingga kita juga bisa sharing nantinya.
Yang keempat adalah mengembangkan, oh maaf, saya lewat dulu, bimbingan akhlak secara privat. Nah, saya kurang tahu nih, apakah nanti masuk ke PKBM atau ke Deki ya, Darul Kolbiah. Gitu. Deki ini, mengapa? Karena kan mungkin, mohon maaf gitu, tidak semua anak ataupun orang tergugah untuk datang ke majelis ilmu. Tapi dengan kita memberikan pelayanan, kita yang door to door, kita datang gitu. Memberikan misalkan peluang ataupun program yang dimana si anak ini, mohon maaf, anggaplah bermasalah terkait tentang akhlaknya. Nah, diberikanlah bimbingan akhlak di sini, ya, dengan program-program yang terstruktur ataupun terarah. Baik itu misalkan aktivitas positif harian, misalkan diskusi terkait tentang moral-moral agama dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya ada, nah, penambahan belajar, mohon maaf, mata pelajaran, Kang Angga. Salah satunya adalah bahasa Arab. Karena sharing dengan teman-teman yang ada di Eko, di Tahfiz itu, kebanyakan banyak yang ingin kuliah di luar negeri. Gitu. Dan mereka juga mungkin, mohon maaf, terbatas dalam konteks komunikasi. Mereka harus belajar dulu 1 tahun setelah lulus untuk memperdalam bahasa Arab. Gitu. Nah, alangkah baiknya mungkin entah ini dijadikan ke ekskul maksudnya, atau ke mata pelajaran tambahan untuk memfasilitasi kemampuan berbahasa Arab secara praktisnya. Gitu. Bukan hanya secara teori, tapi piawai dalam berbahasa Arab. Selanjutnya yang poin keempat tadi yang saya lewatkan, mengembangkan target pasar warga belajar. Maksudnya apa? Maksudnya target pangsa belajar kita bukan hanya yang terafiliate dari kerjasama antar lembaga, tapi bisa juga dari masyarakat umum yang mungkin tertarik ingin belajar atau menyekolahkan anaknya di PKBM DT ini. Izin Kang, Oh ya, 2 menit. oh 2 menit lagi, Masya Allah. Itu baru 6 poin ya. Poin ke-7, melaksanakan makrab antara tutor dan warga belajar untuk membangun bonding ya antara tutor dengan warga belajar, sehingga mereka juga ketika dekat dengan kita secara emosional, mereka pun tidak akan ragu, tidak akan sungkan untuk berdiskusi, bertanya ataupun bercerita tentang hal-hal yang mungkin kesulitan yang mereka hadapi dalam pembelajaran. Yang ke-8, mengikuti kegiatan lomba di luar Yayasan Darut Tauhid, termasuk sebagai promotor atau promosi juga gitu. Ketika memang kita punya penghargaan dan mungkin dilihat ketika lomba-lomba, oh ternyata DT itu punya program PKBM ini dan punya kapasitas yang di atas rata-rata terkait tentang kemampuan warga belajarnya. Yang ke-9, layanan dan persiapan ke perguruan tinggi. Ya, layanan dan persiapan ini, layanan di sini bisa saja dalam konteks pelatihan yang mungkin bisa sebelumnya dikerjasama dengan pihak lain misalkan, ataupun tentang sharing nih. Kira-kira di perguruan tinggi nanti ini apa sih yang harus dimiliki oleh si calon mahasiswa baru ini? Lalu progresnya kayak gimana? Gitu ya. Adakah info beasiswa misalkan? Adakah misalkan yang lainnya? Info beasiswa dan penjelasan terkait tentang bagaimana persiapan menjadi mahasiswa baru ini, gitu. Cara mendaftarnya dan lain sebagainya mungkin mereka juga awam gitu, karena sedikit ya harus memiliki bimbingan khusus lah kasarnya gitu untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi. Dan syukur-syukur ada informasi misalkan terkait tentang beasiswa gitu, entah misalkan di dalam negeri ataupun luar negeri, dan bagaimana cara proses mendapatkan beasiswa itu. Lalu yang terakhir adalah konsultasi bimbingan karir. Karena mungkin, mohon maaf, tidak semua melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada juga mungkin yang, mohon maaf, bekerja kah atau berusaha kah gitu. Dan itu kan mungkin bisa dibimbing. Entah itu mungkin nanti bisa diarahkan ke bidang yang terkait. Kalau tidak salah ada yang LKP gitu ya. Bisa kerjasama dengan mereka, tapi programnya program kita, tapi kita mengundang dari pihak LKP untuk datang mengisi, memberikan wawasan dan pengarahan. Jadi ada kerjasama antar subdivisi di PKBM DT ini. Lewat ya 2 menit ya? Oh Masya Allah, mohon maaf. Baik, kasih ya mohon plus. maaf. Makasih ya plus untuk Kang Agung, Masya Allah. Baik, hatunun, aduh ini waktunya mepet banget ya. Tapi pengen lebih banyak mungkin di next ini Kang Agung ya. Kita apa via online mungkin ya, nanti membahas lebih detail lagi. Ini bagus-bagus sekali. Kita ada waktu kurang lebih 4 menit ya sampai azan.
Mungkin karena waktu juga, karena kalau lewat azan juga kumpul lagi agak kurang efektif ya. Jadi silakan disampaikan saja ininya apa hasil diskusinya. Untuk pembahasannya mungkin nanti kita bikin apa di forum berikutnya ya di online untuk bisa sampaikan. Boleh ke Teh Aisyah ataupun di grup Teh Aisyah mau siapa yang menyampaikan? Jangan Teh Aisyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hasil diskusi bersama beberapa tutor terkait SDM yang pasti berkaitan dengan fasilitator dan tutor. Eh, kalau tugas udah pasti tutor tuh terkait dari merancang sampai evaluasi pembelajaran. Lalu upaya apa sih agar tutor tuh terus upgrade gitu? Pertama ini yang udah kita lakukan upgrading ini, lalu evaluasi tiap bulan mungkin lebih nanti kita ditingkatkan lagi ya evaluasinya dari kami fasilitator. Lalu untuk pembelajaran yang lebih tertata dan rapi itu tutor menyarankan untuk dibuatkan template RPP. Jadi satu PKBM tuh template RPP-nya sama biar nanti rapi ketika akreditasi itu karena akan ditanyakan. Mungkin juga tutor tuh harus terstruktur dengan rapi juga. Kadang ya terkait di PKBM tuh kan keluar masuk tutor tuh kadang cepat gitu. Itu kurang terstruktur juga. Mungkin itu lebih kita bikin lagi strukturnya lebih bagus. Lalu coba tingkatkan juga tutornya yang lebih berkualitas agar pembelajarannya juga lebih berkualitas. Dan tutor diberi waktu untuk bisa memberi feedback. Jadi ada feedback dengan warga belajar itu. Misal ketika warga belajar dikasih nilai 8, tutor tuh ada komunikasi dengan warga belajar kenapa dia dikasih nilai 8 gitu. Jadi ada komunikasi sampai situ. Lalu juga mungkin sejauh ini kan tutor kita tuh ada banyak 48, tapi terkadang banyak kerjaan yang kita mungkin manajemen lagi gitu. Mungkin bisa diberikan beberapa tugas khusus kepada tutor gitu. Misal seperti tadi kata Kang Agung, bisa gak ada bimbingan karir. Nah, mungkin itu bisa ditugaskan juga ke beberapa tutor sambil belajar, sambil ngasih bimbingan karir gitu. Karena kadang kalau udah kelas 12 atau kelas akhir, mereka udah bukan di tahapnya mau belajar, tapi pengen ngobrol untuk nambah wawasan yang lebih luas gitu. Mungkin hanya itu dulu. Baik, alhamdulillah kasih applause untuk Teh Aisyah dan timnya. Nuhun. Berikutnya dari sebelahnya boleh Teh biar langsung terkait apa output ya ataupun Bismillah, sebetulnya ini yang kita diskusikan tadi selaras dengan layanan yang sudah diungkapkan oleh kelompok Kang Agung, dan ternyata ada yang sinkron juga dengan apa yang kita diskusikan. Nah, ini terkait dengan penerima manfaat. Yang pertama, sasaran untuk penerima manfaat di PKBM DT khususnya yang pertama ada masyarakat putus sekolah tentunya. Yang kedua, masyarakat terkendala ekonomi dan waktu belajar. Kemudian masyarakat yang memiliki minat dan bakat namun terkendala dengan waktu yang terbatas untuk bisa bersekolah di formal. Kemudian ada masyarakat yang memerlukan legalitas pendidikan dan keterampilan. Ini kaitannya bisa dengan usia yang sudah lanjut. Kemudian udah itu. Nah, untuk jumlah penerima manfaat saat ini mungkin sudah ada 221, namun kedepannya diharapkan bisa lebih dari itu. Nah, kemudian untuk harapan jenis manfaat yang akan diterima, tadi sudah berdiskusi. Yang pertama, tadi yang penerima manfaat itu diharapkan bisa mendapatkan ini. Yang pertama ada bimbingan literasi dan numerasi, itu untuk semua jenjang. Kemudian digitalisasi terkait dengan pengoperasian teknologi, karena ada kaitannya juga dengan ANBK gitu. Kemudian ada bimbingan atau pendampingan UTBK bagi masyarakat yang berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kalau misalkan masyarakat yang tadi tidak ada minat untuk melanjutkan pendidikan, kita mengharapkan output yang diterimanya itu bimbingan karir tadi, yang bisa bekerja sama dengan LKP atau LPK
yang salah satu sekarang yang lagi ngetren itu kan kerja di luar negeri. Nah, bisa jadi itu bahan pertimbangan untuk output ke masyarakat yang lebih luas. Kemudian pengalaman belajar yang bermakna melalui metode mengajar yang kontekstualisasi, yaitu menghubungkan pembelajaran dengan kehidupannya masing-masing sehingga masyarakat yang belajarnya mandiri juga bisa mendapatkan ilmunya. Kemudian mendapatkan informasi terkait beasiswa dalam dan luar negeri. Lanjut ke bimbingan perlombaan di luar PKBM juga. Selanjutnya ada tindak lanjut dari produk kelas keterampilan itu yang memiliki nilai jual. Jadi warga belajar itu tidak hanya bisa keterampilan satu produk, tapi juga bisa menjualnya ke halayak luas. Mungkin itu yang diharapkan ke depannya bisa diterima oleh penerima manfaat. Nah, dampak manfaat saat ini, mungkin ini saat ini itu lulusan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mendapatkan ijazah, kemudian mendapatkan keterampilan tambahan dasar, dan tentunya relasi juga lingkungan baru. Insyaallah. Alhamdulillah, kasih plus untuk Teh Suminat dan timnya. Hatur nuhun pisan. Dan terakhir kelompoknya Kang Kevin izin untuk menyampaikan terkait mitra-mitra apa saja sih? Nah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon izin Kang Angga. Yang pertama, Kevin mencatat ada 3 cara kita mitra dan profit lembaga. Mungkin dari segi mitra, mungkin kita bisa memaksimalkan mitra diaspora, karena Kevin kerjanya di DT Peduli. Alhamdulillah kita punya mitra inti ada 2 di Australia dan di Turki. Di sana mereka ada komitmen untuk bisa memaksimalkan untuk membantu DT khususnya. Dan juga kita ada mitra juga di Qatar, New Zealand, Jepang, Belanda, Afrika Barat. Mungkin kalau ini dari segi dari PKBM-an ya, mungkin kita bisa memaksimalkan untuk anak-anaknya khususnya juga, karena mereka anak-anaknya sangat jarang dapat output dari segi keagamaan. Mungkin dari segi ke PKBM-nya bisa menyediakan beberapa pemateri yang pemahamannya tentang agamanya bisa dimaksimalkan. Mungkin kalau untuk dari kerjasama dari segi untuk apa ya, profit lembaganya bisa memaksimalkan dari segi funding digitalnya by platform digital. Jadi kayak bisa apa ya, berdonasi secara online. Ini Kevin mengerjakan untuk yang khusus yang luar negerinya, ada donor box, fundraiser, dan lunch good. Itu kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat ada Islamic Relief Worldwide sama Matthew Project juga banyak juga di sana. Mungkin dari segi KOL-nya, Key Opinion Leader, bisa nge-rebranding nama PKBM sebagai homeschooling dengan kerjasama KOL, kayak kerjasama dengan influencer-influencer. Ya, kayak gitu, karena di DT Peduli juga kita memaksimalkannya kayak gitu juga dengan metode KOL, Meta Ads, dan Google Ads. Jadi sekalian promosi juga karena sekarang lagi di bulan Muharram. Bagi sahabat-sahabat yang ingin donasi bisa klik dtpeduli.org untuk Muharram Peduli Yatim. Kita ada khusus Indonesia dan juga Palestine. Karena khusus tahun ini memaksimalkan untuk Palestina. Dan layanan, oke. Kevin izin kasih saran juga layanan. Mungkin kita bisa ada program bisa kayak kegiatan, kan kalau di sini outingnya masih di dalam negeri Kang ya, khususnya di Bandung. Mungkin kalau kita bisa mencontoh di YDTR, karena 1,5 tahun Kevin di sana, ada program studi banding di luar negeri, tapi ya biayanya dengan dari mereka sendiri, bukan dari PKBM-nya, tapi di sana mungkin bisa dibantu dengan Kevin juga bisa memaksimalkan kalau ada di Perth dan juga di Malaysia di Putrajaya di KL khususnya. Dan mungkin kalau misal mau ada program immersion juga bisa kerjasama di Turki. Kevin juga punya channel di sana. Ada Pak Cici juga memaksimalkan kalau di SMA DTBS. Alhamdulillah sekarang ada kunjungan di Mekah dan Madinah juga, alhamdulillah. Jadi gitu. Mungkin bisa program itunya bisa dimaksimalkan. Mencontoh STAI, FIFA, College KKN di Jepang. ya alhamdulillah. Mungkin alhamdulillah kasih plus dulu buat Kang Kevin. Ya terakhir Pak Abad beberapa 1-2 menit closing statement. Ini sudah dihimpun ya. Nanti untuk kenapa? Oh iya.
Ya, intinya terima kasih teman-teman. Ini waktunya nggak cukup ya. Mungkin nanti forum berikutnya lebih dipertajam lagi, Pak. Online mungkin ya, dalam rapat koordinasi. Tindak lanjut lagi. Karena ini bahan untuk ini ya, raker juga biasanya di apa? Atau kita juga sekarang lagi nyusun kalender akademik untuk tahun ajaran besok. Ini harus segera rilis juga karena kita mau apa? Sebentar lagi pembukaan kelas baru ataupun mulai ajaran baru. Jadi menjadi bahan untuk itu ya. Banyak sekali tadi perlu dikembangkan gitu ya. Intinya saya ucapkan terima kasih teman-teman ya atas khususnya FGD ini sangat banyak inspirasi Pak. Sudah direkam nanti bisa disimak ulang dan apa terima kasih juga sudah mengikuti acara upgrading ini. Setelah ini kita akan sholat berjamaah. Silahkan kalau memungkinkan dibawa dengan perlengkapannya segala macam sehingga ketika selesai penutupan di masjid pada zuhur nanti bisa langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih atas semuanya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes.